Shalom semuanya. Shalom. Seneng banget hari ini saya bisa kembali berdiri di sini, bener-bener nggak nyangka banget. Tuhan baik ya. Amin. Kita coba beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Karena apa yang saya alami selama beberapa bulan ini, mungkin kalau teman-teman bisa lihat, bagi saya itu, kalau bagi manusia mungkin seakan-akan nggak mungkin hal ini bisa terjadi. Tapi bagi Tuhan kita itu benar-benar nggak ada yang mustahil. Dia sembuhkan saya, Dia pulihkan saya, sehingga kaki saya bisa berjalan normal, tangan saya bisa bergerak, dan mulut saya bisa terus memuji Tuhan. Itu benar-benar karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, terima kasih banget pertama-tama buat keluarga Eklesia juga yang memberikan saya waktu di sini untuk bisa bersaksi, memuliakan, memberitakan kebahagiaan ini. Dan juga saya juga berterima kasih untuk teman kantor saya, untuk Cece Tina dan Cece Ana, yang mereka juga mau sekali hadir untuk bisa mendengarkan betapa hebatnya dan dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Jadi kira-kira kurang lebih sekitar setengah bulan yang lalu ya, kondisi saya dimulai dari kaki saya yang sebelah kanan ini. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, telapak saya ini tidak bisa diangkat. Telapak kaki sebelah kanan, bahkan jari-jarinya pun tidak bisa bergerak lagi. Waktu itu saya hanya nggak berpikir panjang, saya hanya berkata, Tuhan kenapa ini ya? Tapi saya nggak mau berpikir negatif gitu. Saya tetap berobat. Bahkan saya sebenarnya waktu itu saya nggak memberitahu keluarga saya karena saya takut mereka khawatir. Jadi saya tetap, ya bisa dibilang diam-diam lah ya, ke Chung I, ke Si I juga gitu. Pertama-tama Chung I bilang, katanya, ini mungkin masalahnya dari lutut kamu. Karena memang saya dari dulu tuh sering jatuh, nangkep kodok ya, sering jatuh gitu kalau jalan dari kecil. Nah, tapi Chung I bilang, katanya, ini mungkin karena masalah dari lutut kamu sini, sehingga membuat telapak kaki kamu itu tidak bisa bergerak. Lalu, saya terapi, akupuntur semua saya jalankan setahap demi setahap. Tapi kenapa tidak ada perubahan juga? Dan akhirnya lalu kedua kalinya, mereka memeriksa tubuh saya dan mereka bilang, ada masalah di tulang belakang saya, di tulang ekor cicoy. Katanya tulang ekor cicoy saya yang kelima itu tertekan, saraf kejepit gitu. Jadi akhirnya setelah periksa saya bertanya, apakah ini bisa disembuhkan dengan operasi? Lalu dokter hanya berkata, meskipun kamu operasi, waktu itu kuku saya yang menemani saya ke rumah sakit di Taoyuan. Lalu dokter pun bilang, meskipun kamu operasi ini, saya hanya bilang kondisi kamu tidak akan pulih 100% dan hanya 70%. Lalu akhirnya dokter hanya bilang, kamu terapi aja, kalau nggak mungkin 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya saya juga melakukan terapi itu, saya nurut semuanya. Dan saya selalu berdoalah sama Tuhan gitu ya. Tapi perlahan-lahan, kenapa kok saya merasa kaki saya ini semakin lama semakin tidak ada tenaga. Kalau teman-teman gereja bisa lihat juga waktu saya datang kan, saya jalannya bener-bener, jangankan untuk jalan begini normal, untuk berdiri saja saya kayaknya udah nggak kuat. Bahkan pegang tongkat aja bener-bener udah nggak bisa, karena tangan ini semakin lama semakin lemah. Bukan cuma kaki saja, tapi tangan juga lemah. Bahkan untuk memegang sendok, memegang sumpit untuk makan, bahkan untuk megang pulpen untuk nulis pun nggak bisa. Mungkin teman-teman kerja saya yang lebih paham dengan kondisi saya gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di tengah orang-orang semua yang begitu mengasihi saya. Keluarga saya, teman-teman kerja, sahabat, semua selalu menyemangati saya gitu. Selalu kasih semangat, support, ayo Era, kamu pasti bisa. Jadi saya tetap jalani perawatan, terapi, akupuntur, semuanya. Sampai terakhir waktu itu Citintin juga menemani saya ke rumah sakit cek. Akhirnya dokter bilang lagi, masalah kamu bukan di sini, tapi pindah ke leher. Katanya tulang leher kamu itu ada kuce, kayak tulang yang keluar, dan itu harus segera dioperasi. Mungkin waktu mendengar operasi, waduh, saya takut. Sebenarnya tuh saya orangnya pengecut.
Ya, sama jarum suntik aja saya takut, apalagi operasi. Nah, jadi akhirnya keluarga saya juga sudah berkompromi. Sebenarnya mama saya itu juga tidak setuju saya operasi. Apalagi mereka juga semua jauh, papa mama saya tidak bisa ke sini karena ya terhalang virus corona ya, jadi nggak bisa terbang. Lalu akhirnya waktu itu sekitar bulan Maret, tepatnya Maret tanggal 6, akhirnya saya memutuskan untuk menerima saran dari dokter untuk operasi di sini. Tapi waktu itu tak sebelum tanggal 6, tanggal 3 saya sudah masuk ke rumah sakit untuk rawat inap pemeriksaan dulu. Lalu waktu pemeriksaan hari pertama, hari kedua, dokter tiba-tiba masuk dan bertanya, apakah kamu pernah memeriksa kepala kamu? Tiba-tiba. Lalu saya bilang, saya nggak pernah memeriksa kepala saya, dok. Lalu akhirnya pagi itu juga dengan kondisi yang lemah. Bahkan untuk pakai sendal saja saya sudah tidak bisa lagi gitu. Jadi pemeriksaan waktu itu hanya saya harus menggunakan kursi roda untuk ke ruang pemeriksaan. Lalu habis setelah pemeriksaan selang mungkin beberapa jam kemudian, waktu itu untung kuku saya itu ada di samping saya. Lalu dokter tiba-tiba datang dan bilang, sepertinya leher kamu ini tidak perlu dioperasi. Lalu saya hanya senang gitu, wah masa nggak usah operasi gitu. Tapi ternyata dokter bilang ada yang lebih besar lagi yang harus kamu operasi, yaitu di kepala saya sebelah kiri. Itu ditemukan ada tumor otak sebesar 6 cm. Lalu dokter hanya kaget, kamu selama ini ada tumor ini sudah sebesar 6 cm ya, bisa dibilang sudah lebih besar dari telur ayam. Lalu dia bertanya, kamu tidak pernah merasa sakit atau pingsan atau gimana? Saya sama-sama bilang sama dokter, enggak sama sekali, saya nggak pernah merasakan sakit atau sampai pingsan sekalipun. Dokter bilang, aneh gitu, kenapa bisa kayak gitu? Tapi saya percaya ini semua karena Tuhan, amin. Ya Tuhan tetap berikan saya kekuatan sampai saya bisa bertahan sampai hari ini. Lalu dokter bilang, ya ini tumor ini lebih penting daripada leher. Jadi yang leher ini sudah nggak penting gitu. Jadi sudah 2 kali Tuhan gagalkan operasi itu gitu, yang mungkin menurut Tuhan tuh tidak tepat ya, karena saya percaya semuanya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita ya. Rancangan Tuhan itu nggak ada rancangan kecelakaan, pasti rancangan damai sejahtera untuk kita. Lalu dokter bilang, ini tumor kamu harus segera diangkat, kalau enggak mungkin kondisi kamu akan tambah parah lagi gitu. Waktu itu saya hanya bilang, saya hanya bengong, waktu saya dan kuku saya yang teman-teman saya itu kita bengong. Ini kok bisa sampai bilang ada tumor? Nggak pernah terpikir sekalipun sampai saya bisa ada tumor sebesar telur ayam itu di otak sebelah kiri saya. Dan ya saya hanya bisa diam dan ya bengong aja gitu loh. Lalu sampai dokter bilang, mendingan kamu harus rundingkan dulu dengan keluarga karena ini operasi besar. Jadi kamu harus pulang ke rumah, maksudnya ya merundingkan dulu lah dengan keluarga apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya hari itu juga saya nggak jadi operasi leher ya, dan saya langsung pulang ke rumah. Dan waktu itu saya juga bingung harus gimana. Lalu kuku saya menelpon ya Citintin, Ko Apen, dan Cilili juga ya, semua untuk datang ke rumah untuk berdoa. Waktu itu saya juga shock. Saya nggak tahu harus berkata apa-apa. Saya juga bilang sama teman kantor saya, Cece, saya nggak jadi operasi gitu. Dan tapi ternyata ada yang lebih besar lagi yang harus dihadapin gitu ya. Mereka juga kaget dan nggak tahu harus gimana. Akhirnya saya pulang dan Citintin semua mendoakan saya, dan ya di situ saya hanya berkata ya Tuhan, biar kehendak-Mu lah yang jadi semuanya lah, karena saya udah nggak tahu lagi harus gimana dan nggak tahu harus mencari dokter apa waktu itu. Lalu akhirnya singkat kata selesai mendoakan, Citintin waktu itu bilang, ayo kita cari aja dokter. Waktu itu Citintin masih searching di Google dan dia bilang ini ada dokter satu yang bagus, dan waktu itu marganya Shia di Rumah Sakit Rongcong. Akhirnya waktu saya mendengar nama itu, saya teringat teman saya itu Cece Ana. Dia juga ada sebelumnya tuh ada bilang kalau Ainya itu kerja di rumah sakit dan bilang dokter ini baik gitu, bagus. Jadi kamu boleh coba tanpa pikir panjang lagi. Mungkin ini juga jawaban dari doa Tuhan untuk saya. Karena waktu itu benar-benar saya nggak tahu harus gimana. Jadi tanpa pikir panjang, besokannya Cik Lili dan juga suami saya Andrew, kami berangkat ke Rumah Sakit Rongcong untuk daftar ya. Untuk daftar, dan saudara tahu berapa nomor urut yang saya dapat waktu itu? 202.
untuk dokter ini nomor antrian. Jadi waktu itu saya bilang apakah saya akan sampai tengah malam menunggunya, karena dokter ini hanya praktek seminggu sekali. Jadi saya masih harus menunggu Rabu depannya lagi untuk bisa kontrol ke dokter ini untuk memeriksa tumor otak saya itu. Akhirnya saya nunggu hari demi hari. Tapi saya bersyukur juga karena Tuhan menempatkan saya di kantor yang orang-orang itu juga sangat mengasihi saya. Meskipun waktu itu saya takut, apakah bos saya masih mau pakai saya ya dengan kondisi saya yang udah nggak bisa jalan juga susah, dan ngomong nulis pun semua udah susah gitu. Tapi Cece Tina, manajer saya itu tetap berkata, nggak usah takut katanya, kantor pasti tetap mau sama kamu dan saya akan selalu bantu kamu. Ya, puji Tuhan, dan mereka bahkan orang kantor pun sampai mengantar jemput saya. Pergi kerja saya dijemput dengan mobil kantor, pulang kerja saya diantar lagi juga sampai ke rumah. Jadi saya karena itu naik motor, bawa mobil pun saya udah nggak bisa dengan kondisi yang seperti itu. Jadi bersyukur banget, dan akhirnya sampai hari Rabu itu seminggu sebelum datang ke rumah sakit itu untuk cek, kami berdoa, dan Citintin juga semuanya teman-teman juga mendoakan saya ya, dan berharap mujizat pasti terjadi atas saya ya. Dan akhirnya tiba hari Rabu itu saya mengontrol ke dokter itu, dan dokter itu masih melihat kondisi saya yang seperti itu, dan lebih kaget lagi saya karena dia bilang, iya, tumor kamu ini sudah sangat besar dan kamu harus mengangkatnya dan operasi. Tadinya itu Cece Ana yang menemani saya, dia masih bilang, tanya dokter apakah bisa dengan cara mungkin di laser atau di apain lah gitu tanpa harus membuka batok kepala saya ini. Lalu dokter hanya bilang tidak bisa, hanya ada satu jalan, yaitu harus membuka batok saya sebelah kiri ini untuk mengambil tumor itu karena sudah terlalu besar. Hari itu selesai melihat dokter, dan dokter masih bilang, saya berani jamin sama Anda, kalau kamu nggak operasi instan juga, kondisi kamu akan tambah parah, bahkan kamu bisa lumpuh hanya dalam waktu sekejap. Akhirnya hari itu saya nangis, saya nggak tahu harus gimana karena kaget saudara. Bayangin aja harus buka kepala. Waktu itu pun malam itu pun pulang, Cece Ana pun juga tahu saya nangis di dalam mobil dan nggak tahu harus gimana, dan Andrew juga ya, kami juga nggak tahu harus gimana waktu itu. Saya hanya bisa menangis dan berkata, ya Tuhan, biar rencanamu lah yang jadi, karena tanpa Tuhan yang memberi kekuatan pada saya nggak akan ada sampai saat ini. Ya, jadi akhirnya hari itu saya memutuskan untuk setelah runding dengan keluarga besar, kuku-kuku saya semua, akhirnya kami memutuskan untuk operasi. Dan satu kendala yang membuat saya takut itu selain operasi besar, dan pasti yang namanya operasi batok itu harus menghilangkan semua rambut gitu ya, mencukur. Itu saya takut banget karena saya merasa saya belum siap gitu. Gimana gitu, saya masih memikirkan, aduh Tuhan. Tapi ya Cinovi waktu itu juga menguatkan saya, karena rambut kita ini semua satu badan ini kepunyaan Tuhan. Jangankan rambut kita yang diambil, bahkan nyawa kita diambil pun Tuhan juga bisa gitu. Jadi ya saya berkata, ya udahlah Tuhan, biar kehendak-Mu lah yang jadi. Teman-teman saya ini semua menguatkan saya, kamu gak usah takut, banyak wig, banyak apa yang bisa dipakai gitu. Tapi saya tetap takut, deg-degan gitu. Bahkan dokter kan bilang kan, setelah operasi mungkin kaki saya akan lumpuh setengah, atau bahkan mungkin saya akan koma, atau mungkin bahkan mulut saya tidak bisa berbicara, atau saya akan tidur berapa lama pun dia nggak tahu. Itu tergantung kondisi dari saya. Tapi hari itu tanggal 23, dan Tuhan percepat semuanya. Seminggu setelah saya melihat dokter kontrol itu, lalu asisten dokter tiba-tiba telepon, katanya nanti tanggal 19 Maret kamu sudah bisa masuk ke rumah sakit untuk diopnam. Lalu mungkin tanggal 23-nya kamu sudah bisa operasi. Akhirnya papa mama saya juga deg-degan, dan keluarga besar saya juga deg-degan semuanya ya, karena ini operasi besar, dan saya juga hanya bisa sama Andrew tiap malam ya berdoa minta mujizat dari Tuhan, karena kami percaya mujizat segala yang didatangkan untuk kita itu hanya kebaikan dari Tuhan. Iya, jadi ya udah, akhirnya tanggal 19 itu saya masuk pemeriksaan, dan tiba saatnya tanggal 23
Akhirnya pagi saya menjalani operasi. Malam sebelumnya itu banyak sekali pesan-pesan yang datang dari teman-teman, keluarga, sahabat, dan berkata, "Era, kamu harus cayo, kamu harus kuat, kamu harus berani, dan kami menunggu kamu di sini." Ya, saya hanya berkata waktu itu, "Ya Tuhan, biar kehendak-Mu lah yang terjadi." Karena setelah selesai operasi ini, bagaimana kondisi saya pun saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu setiap hari pun air mata yang keluar itu udah nggak tahu berapa banyak karena takut, khawatir. Tapi ya Tuhan tetap aja baik banget. Bahkan di kamar inap sekalipun, di sebelah saya pasien itu ada amah sekitar umur 83. Dia pun masih menyemangati saya, katanya, "Meme, kamu harus kuat," katanya. "Saya aja sudah umur 83 masih operasi. Masa kamu masih muda takut?" Saya bilang, "Iya Ama, tapi kan saya beda. Saya ini operasi buka kepala Ama." Tapi dia bilang katanya, "Kamu percaya aja sama Tuhan kamu," gitu. Lalu saya hanya berkata, "Wah Tuhan, dahsyat banget." Dia di dalam kondisi harus operasi pun besokannya masih ada orang-orang yang selalu menguatkan saya. Lalu tiba saya tanggal 23 pagi. Saya bangun itu operasinya pagi jam 7. Jadi jam 6. Tapi saya merasa sangat bersyukur biarpun harus operasi paginya itu tanggal 23. Tanggal 22 malamnya itu saya dan Andrew tetap bisa tidur dengan nyenyak dan tidak ada rasa takut atau khawatir karena kami hanya merasa ada kedamaian yang saya percaya itu datang dari Tuhan. Iya, kekuatan itu datang dari Tuhan. Lalu tanggal 23-nya pagi, suster datang dan membawa saya ke ruang operasi. Waktu itu kondisi saya, saudara, benar-benar, jangankan untuk jalan seperti ini, untuk membalikan badan saya udah nggak bisa. Jadi itu benar-benar diangkat dari kasur, dipindahin. Tapi waktu itu saya tetap tersenyum dan berkata, "Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik." Hanya itu yang saya ucapkan. Lalu suster masih bertanya kepada saya, katanya, "Kamu mau operasi apa?" Saya bilang, "Saya mau operasi kepala, Sus." Lalu dia berkata, "Tapi kamu operasi kepala kok masih bisa berbahagia gitu?" Saya hanya bilang sama dia, "Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa yang pasti akan memberikan keselamatan untuk saya." Dan suster itu hanya berkata, "Ya baguslah kalau kamu bisa tetap hilang." Seperti itu. Lalu akhirnya setelah masuk ke ruang operasi dan saya disuntik, lalu saya nggak tahu apa-apa, saya hanya tertidur. Dan dahsyat sekali, puji Tuhan, hari itu sekitar saya menjalani operasi sekitar 5 jam ya kira-kira. Jadi jam 7 pagi saya didorong ke dalam, lalu saya dengar kuku saya bilang selesai operasi sekitar jam 1.45, hampir jam 2 siang. Lalu ketika selesai operasi saya hanya ingat ada yang membangunkan saya. Itu suster mungkin, "Bangun," katanya. Dia panggil saya Mesan gitu, karena nama Mandarin saya Mesan. Katanya, "Mesan, bangun, operasi sudah selesai." Saya waktu itu ketika membuka mata, saya melihat saya masih di ruang operasi dan saya masih bisa tersenyum dan berbicara, dan saya tetap, "Oh benar ini Tuhan, saya benar masih di ruang operasi kah ini?" gitu. Lalu suster bilang, "Iya, kamu masih di ruang operasi." Bahkan saya tersenyum dan suster terus bertanya, "Apakah sakit? Apakah sakit atau pusing?" Saya bilang, "Tidak sama sekali." Lalu suster bilang, tanya terus, "Nama kamu siapa? Tanggal lahir kamu berapa?" Mungkin ya dia untuk memastikan dan bahkan untuk melihat, kok ini orang selesai operasi masih senyum-senyum, apakah ada saraf yang kepotong atau gimana gitu ya. Tapi saya hanya berkata, "Tuhan baik banget." Tanggal 23 siang selesai dioperasi, saya bahkan dalam kondisi yang warna muka yang sangat baik, dan suster bilang, "Ya, tate qise hen hao." Dia cuma bilang itu. Lalu dia berkata, lalu saya dipindahkan ke ruang istirahat. Lalu jam 3 sore saya sudah masuk ke ruang ICU. Bukan karena saya koma atau gimana, tapi itu memang prosedur ya, dokter harus memeriksa. Lalu masuk di ruang ICU pun saya tetap tersenyum. Jadi mereka juga merasa luar biasa sekali ya, karena selesai operasi yang begitu besar, saya benar-benar tidak merasakan sakit sama sekali, tidak merasakan pusing, dan saya hanya lega. Yang ada tuh hanya kelegaan yang Tuhan kasih, karena saya masih bisa terbangun dan melihat semua keluarga saya, dan ingatan saya tetap ada tanpa kekurangan satu apapun. Lalu hari itu
tanggal 23 malam saya hanya nginap 1 malam di di ICU. Lalu besokannya tanggal 24 pagi dokter datang dan melihat kondisi saya waktu itu masih menyapa dokter. Saya bilang, "Pagi dok." Lalu dia bertanya, "Kamu nggak sakit apa?" Saya bilang, "Enggak sama sekali." Bahkan dia merasa ini dahsyat banget gitu loh. Maksudnya kok habis selesai operasi kepala hanya 1 malam tinggal di ICU, lalu besok paginya dokter berkata kepada saya, "Kamu sudah bisa pindah ke Putong Pingfang, kamar biasa," gitu. Lalu setelah itu ya lalu saya pindah ke kamar biasa tanggal 20 itu tanggal 24, 25 dan saudara tahu tanggal 26 dokter bilang saya sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dengan kondisi kaki saya bisa berjalan dan tangan saya semua bisa bergerak dengan normal, kaki saya dan mulut saya dan bahkan tanpa kekurangan satu apapun ya. Jadi Tuhan kita itu benar-benar dahsyat banget. Amin. Saya banyak sekali teman-teman yang menguatkan saya, bos saya, teman-teman kantor saya, bahkan keluarga saya. Meskipun saya juga sedih sih karena papa mama saya juga nggak bisa datang, tapi kuku-kuku saya, kucong saya juga sangat berterima kasih karena saat sampai di rumah pun mereka tetap merawat saya tanpa peduli apapun ya. Waktu itu di sini saudara bisa lihat ini bukti kasih Tuhan sama saya. Ya, saya juga waktu itu berdoa sama Tuhan. Tuhan ya kalau boleh sih janganlah ambil rambut saya gitu ya. Tapi habis itu saya tetap serahkan sama Tuhan lah. Saya bilang ya udah deh Tuhan, saya udah siap gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih. Bahkan rambut saya pun tidak perlu dipotong, hanya dibelah di sini saja dan operasinya berjalan dengan normal, lancar dan saya hanya 4 hari tinggal di rumah sakit. 23 operasi dan 26 saya sudah bisa turun ranjang dan berjalan dan dokter juga melihat juga sampai terheran-heran. Bahkan sampai sekarang setiap pagi saya bangun pun saya tetap mengeluarkan air mata. Tapi itu karena air mata bahagia karena Tuhan begitu baik sama saya. Saya nggak pernah tahu saya masih bisa berdiri di sini karena dengan apa yang saya alami bersama Tuhan itu benar-benar membuat saya sangat bahagia ya. Saya juga berharap keluarga saya, papa mama saya juga bisa diselamatkan, juga bisa percaya Tuhan juga karena saya tahu Tuhan punya rencana indah yang mau Tuhan sampaikan kepada keluarga saya dan kepada teman-teman saya. Iya, dan saya cuma ingat ada 2 ayat, yaitu yang pertama di Yesaya itu Tuhan pernah bilang jangan takut, jangan bimbang karena Tuhan pasti akan terus memegang tanganmu. Dan itu benar-benar saya rasakan janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Apa yang saya rasa nggak mungkin, bahkan saya rasa pun mustahil saya bisa berjalan seperti ini, tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Dia benar-benar menyelamatkan saya. Bahkan sampai sekarang pun setelah selesai operasi, saya pulang ke rumah, kuku saya merawat luka-luka saya. Waktu itu ada cekrekan di sini sebanyak 30. Itu panjang di sini. Pas waktu mau dicabut cekrekan pun, Tuhan juga baik banget karena itu saya nggak merasakan sakit sama sekali. Ketika dicabut itu cuman kayak kayak digigit semut, bahkan tapi malah cece saya itu yang merasa aduh kaki saya kok gemetaran gitu ngelihat kamu dicabutin. Tapi saya hanya bilang sama cece Ana, saya bilang nggak sakit sama sekali bahkan cece Ana pun juga ya mungkin dia yang lebih tahu saya karena dia yang sangat terus mendukung saya ya, keluar sering nganter jemput saya, bahkan dia waktu itu setiap hari bantu saya kalau kerja itu kaki harus diangkat karena saya waktu itu bahkan naik mobil pun kaki saya nggak bisa diangkat sendiri. Waktu itu ketika Cece Ana melihat saya keluar dari rumah sakit, dia langsung memeluk saya dan sangat terharu gitu melihat perubahan yang luar biasa. Bahkan ketika Cece Ana mengantar saya pulang ke rumah, dia langsung teriak kuku, karena itu saya tinggal di rumah kuku saya. Dia berkata, kuku sekarang Nesan sudah tidak usah diangkat lagi kakinya, dia sudah bisa berjalan, naik mobil, turun mobil sendiri. Dan saya benar-benar merasakan kasih Tuhan itu yang sangat dahsyat banget dalam hidup saya. Dan bahkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkarya lebih-lebih lagi dalam hidup saya dan dalam hidup saudara-saudara juga. Hanya pesan saya,
mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu sekecil atau sebesar apapun pergumulan masalah yang sedang kita hadapi, tetap percayalah, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah karena Tuhan pasti akan memberikan kita harapan, dan Tuhan pasti akan mengabulkan semua doa-doa kita meskipun sekecil apapun kemungkinan harapan. Tapi saya percaya Tuhan itu ada dan nyata. Saya hanya berterima kasih dan terus mengucap syukur, dan bahkan seperti kayak mimpi gitu. Bahkan bos saya, teman-teman kerja saya, semua pun gak percaya kalau seorang yang dioperasi kepalanya dibuka hanya dalam kurun waktu 3-4 hari sudah bisa keluar dari rumah sakit dan sudah bisa pulih, jalan normal seperti sedia kala. Kalau bukan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dan kasih anugerah Tuhan, saya nggak mungkin ada di sini sampai sekarang, dan juga doa dari teman-teman semua. Jadi benar-benar terima kasih, biar kiranya kita tetap terus menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita, dan tetap punya iman percaya. Terima kasih semuanya atas waktu yang sudah diberikan. Tuhan baik, amin. Kemuliaan buat Tuhan.